Oke, kali ini kita akan membahas satu tempat yang luar biasa, Gunung Papandayan. Sebuah tempat di mana keindahan yang, menakjubkan, itu ternyata lahir dari sejarah yang penuh gejolak dan bencana. Nah, ini yang bikin Papandayan unik banget. Di satu sisi, tempat ini tuh jadi surga buat para pendaki dan wisatawan. Tapi jangan salah, di sisi lain, gunung ini adalah gunung api stratovolkan yang statusnya sangat aktif. Jadi ada dua sisi yang kontras banget. Yep, gunung api tipe A ini menjulang setinggi 2.665 meter. Dan ini bukan cuma satu puncak biasa. Ini tuh sebuah kompleks kawah aktif. Ada kawah mas, ada kawah baru, yang seolah-olah terus-menerus ngingetin kita semua kalau ada kekuatan raksasa yang tersimpan di bawahnya. Pasti banyak yang tahu kan salah satu spot paling ikonik di Papandayan itu hutan matinya. Pemandangannya keren tapi sekaligus agak mencekam. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya hutan mati ini bisa terbentuk? Jawabannya ada di satu peristiwa dahsyat di masa lalu. Oke, kita mundur jauh ke belakang. Momen yang paling menentukan dalam sejarah modern Papandayan itu terjadi cuma dalam 2 hari di bulan Agustus tahun 1772. Jadi, ini bukan letusan lava kayak yang sering kita bayangin. Ini adalah letusan freatik. Gampangnya, ledakan uap super dahsyat yang kekuatannya luar biasa, dan inilah yang memicu sisi timur laut gunung itu runtuh total. Lanskapnya berubah drastis. Kekuatan ledakannya itu loh bener-bener dahsyat. Saking kuatnya, sebagian besar tubuh gunung itu longsor dan ambruk, yang kemudian membentuk kawah raksasa berbentuk tapal kuda yang kita kenal sekarang. Dan akibatnya, material longsoran dari gunung itu menyapu bersih semua yang ada di jalurnya. Diperkirakan ada sekitar 40 desa yang terkubur total. Korban jiwanya pun gak main-main. Diperkirakan hampir 3.000 orang meninggal dunia. Ini menjadikan letusan Papandayan 1772 sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah yang tercatat di Indonesia. Tapi ceritanya nggak berhenti di tahun 1772. Gunung ini ternyata nggak langsung tidur pulas. Aktivitasnya terus berlanjut dan terus membentuk lanskap di sekitarnya. Kita bisa lihat kan, di tahun 1923 ada letusan lumpur yang membentuk kawah baru. Terus lanjut lagi di tahun 1942. Bahkan, yang relatif baru, di tahun 2002 ada letusan freatik lagi yang memicu longsor dan lahar, yang justru makin mempercantik lanskap hutan mati itu. Nah, ini ada bagian yang menarik banget. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa namanya Papandayan? Ternyata, nama unik ini punya akar dari budaya lokal Sunda. Jadi, nama Papandayan itu berasal langsung dari kata pandai. Dalam bahasa Sunda, pandai itu artinya pandai besi. Jadi, Papandayan itu ya tempatnya para pandai besi. Kenapa bisa begitu? Ya, menurut cerita rakyat setempat, suara gemuruh dan dentuman-dentuman dari dalam kawah aktifnya itu kedengarannya persis seperti suara palu yang lagi menempa besi di bengkel pandai besi. Unik ya? Nah, ini membawa kita kembali ke titik awal. Bagaimana sebuah lokasi yang dulunya jadi saksi kehancuran besar, sekarang justru jadi salah satu destinasi alam yang paling dirayakan dan dikunjungi banyak orang. Ironisnya, semua jejak-jejak kehancuran itu, malah jadi daya tarik utamanya sekarang. Kompleks kawahnya yang luas, hutan mati yang ikonik, lubang-lubang uap panas atau fumarol, sampai padang edelweiss yang subur, semuanya lahir dari letusan. Jadi, perjalanan gunung ini bisa kita lihat bertahap, mulai dari bencana alam yang dahsyat, terus jadi objek penelitian para ilmuwan dan pemerintah kolonial, sampai akhirnya di era sekarang, jadi sebuah taman ekowisata modern yang kita cintai. Intinya, lanskap yang kita nikmati hari ini adalah warisan langsung dari sejarahnya yang meledak-ledak. Sebuah keindahan yang lahir dari bencana, yang sekarang dikelola dengan hati-hati untuk menyeimbangkan antara konservasi alam dan rekreasi untuk kita semua. Papandayan ini benar-benar ngajarin kita sesuatu ya, bahwa kadang penciptaan dan kehancuran itu cuma dua sisi dari koin yang sama. Ini jadi pengingat yang kuat, bahwa beberapa tempat paling indah di dunia ini justru lahir dari momen-momen yang paling merusak. Jadi penasaran ya, luka alam mana lagi ya yang punya cerita luar biasa di baliknya?